Salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Michael Fakdawer. Saya dari program studi pendidikan bahasa Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Papua, Manokwari. Di sini saya mau berbagi cerita tentang asal-usul TIFA atau yang disebut dengan bahasa Biak, Sirep, dan tradisi lagu Bor. Yang pasti cerita ini berasal dari oyang kita, suku Biak. Karena saya juga berasal dari suku Biak. Dan cerita ini kita anak zaman sekarang pasti ada yang tahu, ada yang tidak. Jadi karena kita yang melanjutkan generasi, jadi kita harus tahu tentang latar belakang budaya kita, kita harus tahu tentang cerita-cerita dari oyang-oyang kita, jadi begitu. Dan hari ini saya akan berbagi cerita supaya saudara-saudara tahu kalau kita suku Biak, kita juga punya cerita dari oyang-oyang kita, suku Biak. Dan cerita ini mengandung nilai-nilai budaya suku Biak. Ya baik saudara-saudara, bukan kita saja ya suku Biak yang harus tahu cerita kita, tetapi kita harus bagaimana mengembangkan cerita ini supaya suku-suku lain juga bisa tahu cerita kita suku Biak. Seperti itu. Ya baik, selamat menyimak. Pada masa yang sangat lampau, di kampung Mariendi di Tanah Biak, hiduplah dua orang saudara, yang satu bernama Faimun dan yang satunya lagi bernama Sareng Beak. Mereka dikenal sebagai pemburu yang gigih atau andal dan memiliki rasa ingin tahu yang besar terhadap alam. Suatu pagi, keduanya berangkat berburu menuju hutan Wampamber di utara Pulau Biak. Hari berjalan panjang hingga senja. Di tengah perjalanan pulang, mereka mendengar suara aneh dari arah pohon opsor. Suara menggema lembut seakan berasal dari roh yang ingin berbicara. Karena lelah, keduanya menunda rasa penasaran itu dan beristirahat di pondok kecil yang mereka bangun, pondok atau onai. Keesokan paginya, ketika matahari baru muncul di ufuk timur, Faimun membangunkan Sareng Beak. "Saudaraku, kita harus mencari tahu suara semalam," katanya. Mereka berjalan menuju pohon opsor dan mendapati di atas pohon opsor itu terdapat lebah madu dan seekor soa-soa atau yang disebut dengan biawak. Karena rasa penasaran dan mereka juga sangat pandai untuk membuat ukiran kayu berbentuk bulat, mereka menebang pohon opsor dan mereka mengambil sebagian dari pohon itu untuk mengukir jadi kayu yang berbentuk bulat. Setelah mereka mengukir kayu itu, mereka membakar bagian tengah supaya halus dan bentuknya bagus. Namun mereka bingung menutup bagian ujungnya agar bisa menghasilkan bunyi. Dan Faimun berkata kepada Sareng Beak, "Bagaimana kalau kita menggunakan kulit pahamu saja?" Lalu Sareng Beak berkata kepada Faimun bahwa kalau hal itu terjadi, saya akan kesakitan yang sangat dalam dan hal itu akan membuat saya akan mati. Tiba-tiba Sareng Beak mendapat ide, bagaimana kalau kita menggunakan kulit hewan saja? Kebetulan tadi ada seekor soa-soa di pohon opsor yang kita tebang tadi. Lalu Faimun berkata kepada Sareng Beak, kita harus memanggilnya dengan cara yang benar, yaitu dengan membuat acara adat untuk memanggil hewan tersebut. Faimun pun mulai menyanyikan sebuah nyanyian kuno dengan bahasa Biak, sementara Sareng Beak memanggil hewan itu dengan seruan adat, yaitu Benapi Rembu, yang artinya, "Hai saudaraku."
Hewan itu seakan memahami panggilan itu. Soa-soa pun turun perlahan dari pohon mendekati mereka. Seakan-akan soa-soa itu dia seperti menyerahkan dirinya. Dengan rasa hormat mereka menangkapnya. Lalu mereka mengambil soa-soa itu dan mereka pulang kembali ke Ohonai, tempat mereka istirahat, dan mereka mulai memisahkan kulit dan daging dari hewan itu. Setelah kulit itu kering, mereka mulai mengambil kulit itu untuk menutupi di kayu yang tadi mereka dua ukir tadi, itu dengan kulit soa-soa. Tapi kulit itu tidak bisa terlengket di kayu itu. Lalu Serenbear berkata kepada Paimon, kita harus kembali untuk mengambil madu dari lebah yang ada di pohon opsur tadi. Dan ketika itu mereka dua berjalan kembali untuk mengambil madu. Gunanya untuk mereka dua melengketkan kulit soa-soa dengan kayu bulat yang tadi mereka dua ukir itu. Dan ketika mereka sudah selesai memasang, Paimon menambuh atau memukul perlahan. Suara nyaring dan indah bergema di hutan itu. Suara itu seperti memanggil roh-roh leluhur yang bersemayam di pohon-pohon. Saudaraku, kata Paimon, inilah suara kehidupan, suara dari alam dan leluhur. Dan mereka dua memberi nama kayu atau musik yang tadi mereka dua buat itu dengan nama Tifa, yang disebut dengan bahasa Biak Siret. Malam itu, api unggun menyala di tengah hutan, di bawah cahaya obor yang disebut Amyas Amper. Kedua saudara itu menambuh Tifa dan menyanyi lagu Word pertama dalam sejarah Biak. Suara mereka terpadu dengan irama alam, desir angin, deting serangga malam, dan gema Tifa yang memantul di antara pepohonan. Mereka menyanyi lagu Biak yang berbunyi Woyo Woyo Nyandikuano. Mereka melantunkan word sakral yang berarti perjalanan hidup manusia. Lagu itu menggambarkan bahwa kehidupan kadang samar dan penuh ujian. Namun iman dan kebijaksanaan akan menjadi cahaya penuntun. Ketika api hampir padam, mereka menyanyi Hamyas Ampero, memuliakan obor sebagai simbol pengetahuan dan kebenaran yang menerangi jalan manusia. Dan di akhir malam, mereka mempersembahkan Asisong, lagu pujian untuk perempuan Biak. Lambang kecantikan dan kehormatan bagaikan burung cendrawasih yang menari di langit subuh. Keesokan harinya, mereka pulang membawa Tifa ke kampung. Penduduk Mariendi kagum mendengar bunyinya. Sejak saat itu, Tifa menjadi alam musik sakral suku Biak. Digunakan dalam setiap upacara word, nyanyian pujian kepada leluhur dan Sang Pencipta. Tifa dan word pun menjadi dua warisan abadi, lahir dari hutan, dari tengah manusia, dan dari jiwa yang menyatu dengan alam. Hingga kini, setiap kali Tifa ditabuh dalam upacara adat, masyarakat Biak percaya bahwa roh Paimon dan Serenbear ikut menari di antara deting suaranya, membawa pesan dari leluhur. Jagalah keseimbangan antara manusia, alam, dan roh, sebab di sanalah suara kehidupan abadi bersemayam. Pesan moral, cerita ini mengajarkan kreativitas dan kerjasama dapat melahirkan warisan budaya besar. Alam bukan sekedar tempat hidup, tetapi sumber pengetahuan dan spiritualitas. Word dan Tifa adalah simbol persatuan antara manusia, alam, dan leluhur yang tak terpisahkan. Demikian jauhnya cerita dari suku Biak, ini cerita dari leluhur.
Ya, semoga saja cerita ini bermanfaat untuk saudara-saudara semua, karena cerita ini perlu kita anak-anak muda suku Biak perlu tahu dengan cerita-cerita leluhur nenek moyang kita. Ya, demikian cerita singkat dari saya. Saya Michael Fakdawer, pamit undur diri.